Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, saya akan bacakan Mazmur 35 bagi saudara. Dari Daud, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia?" Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah, karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak ku kenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya." Engkau telah melihatnya, Tuhan, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela aku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, "Syukur, itulah keinginan kami." Dan janganlah mereka berkata, "Kami telah menelannya." Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, "Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya." Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Saudara, sebagai orang percaya, pasti saudara pernah mendengar pengajaran firman Tuhan bahwa orang percaya itu harus belajar bersyukur dalam segala keadaan, segala situasi, saudara-saudara. Arti segala ini artinya bukan saja pada saat hidup kita sejahtera, hidup kita lancar-lancar, dan orang-orang berbuat baik kepada kita. Tetapi saudara-saudara, kita pun harus belajar bersyukur pada masa-masa sulit, masa-masa sukar, dan masa-masa kita menderita, kita sakit, atau mungkin orang berbuat hal yang tidak fair dalam hidup kita.
Pertanyaannya adalah, saudara, apakah saya harus bersyukur terhadap penderitaan? Apakah orang percaya itu seperti orang yang sakit jiwanya sehingga suka dengan penderitaan? Saudara, saya percaya, saudara, firman Tuhan tidak mengajar kita seperti itu. Saudara, ketika kita membaca Mazmur ini, yaitu Mazmur 35, saudara, ini yang dialami oleh pemazmur. Saudara, ayat 12 dikatakan, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Ayat 15 dia berkata begini, tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka. Dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Padahal, saudara, di ayat yang ke-13-14, pemazmur berkata, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Kemudian dikatakan seolah-olah temanku atau saudaraku yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Saudara, mengenaskan bukan? Mengenaskan sekali. Saudara, kontras yang luar biasa. Bagaimana sikap pemazmur kepada orang lain dan bagaimana sikap mereka kepada pemazmur. Itu artinya, saudara, pemazmur mengalami penderitaan 2 kali minimal dalam hidupnya ini. Namun, saudara, apakah pemazmur itu bersyukur untuk penderitaan itu? Tapi bagaimana sikap pemazmur ketika mengalami penderitaan itu? Apa yang membuat dia bisa bersyukur dan bersuka cita? Saudara, ayat 9, ayat kuncinya. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Jadi sorak-sorai pemazmur itu karena Tuhan, bukan situasi dan kondisi. Lalu dikatakan kembali, aku girang karena keselamatan daripadanya. Saudara, pemazmur tidak bergembira karena penderitaan. Dan pemazmur juga bukan orang yang mencari penderitaan. Tapi yang dia gembira itu adalah karena keselamatan daripada Tuhan. Saudara, keselamatan daripada Tuhan artinya keselamatan itu adalah kelepasan yang Tuhan berikan kepadanya. Di situ dia bergirang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita dianjurkan atau diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudara, dalam arti apa? Saudara, karena kita punya Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Bukan hanya berkuasa, Tuhan yang mau berbuat baik kepada kita. Saudara, ketika kita mengenal Tuhan yang seperti ini, saudara, kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Bukan bersyukur karena penderitaan. Bersyukur karena Tuhan itu baik. Dan bersyukur kenapa? Kita percaya keselamatan itu datang daripada Tuhan. Atau dengan bahasa lain, Tuhanlah yang memberikan kita kelepasan dan kemenangan. Saudara, spirit yang sama itu disampaikan oleh Nabi Habakuk. Di pasal 3, 17-18 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, kalau bahasa yang gampang adalah betul-betul sial hidup saya. Tapi saudara perhatikan, apakah betul dia berkata dia sial? Tidak, saudara. Ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, pohon anggur, pohon zaitun, ladang, kambing, domba itu tidak menyelamatkan. Tetapi Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tuhanlah yang melepaskan kita. Saudara, orang percaya tidak steril dari badai kehidupan. Tetapi sukacita kita adalah karena Tuhan. Karena Tuhan. Dia baik dan dia pasti melepaskan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan iman kami. Ketika badai itu datang, kami tidak bersukacita karena badai.
Tapi kami bersuka cita karena ada Tuhan mengatasi badai itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.